Jawa adalah suku bangsa terbesar di Indonesia, dengan jumlah populasi sekitar 95.217.022 jiwa menurut sensus penduduk 2010. Malah mereka telah menyebarkan negara-negara lain sejak masa kolonialisme bahkan menjadi kelompok etnis terbesar keempat di antara umat Islam di seluruh dunia. Di Suriname, Amerika Selatan, jumlah orang Jawa malah lebih banyak dari penduduk lama, tapi bukan hanya di Suriname. Daftar kali ini akan mengurutkan Kaledonia Baru di wilayah luar negeri Perancis. Perancis diwakili oleh seorang komisaris tinggi negara yang berada di sub-benua Melanesia di Samudra Pasifik sebelah barat daya dengan luas wilayah 18.275 km dan penduduk berjumlah 271.407 jiwa, di mana 7.000 jiwanya adalah orang Jawa. Wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan nikel ini telah 2 kali mengadakan referendum untuk menentukan nasib tetap bersama atau berpisah dari Perancis pada tahun 2018 dan tahun 2021. Namun pada referendum tahun 2021 diboikot oleh kelompok kemerdekaan, mereka mengusulkan untuk ditunda dulu karena masih berada dalam masa-masa pandemi. Kini masih bersatu setara provinsi, status kewarganegaraan Prancis telah diberikan kepada semua warga Kaledonia Baru sejak tahun 1953, terlepas dari etnis yang beragam di wilayah ini di mana orang Jawa menjadi bagian terpenting dalam masyarakat. Ada 3 gelombang kedatangan orang-orang Jawa di wilayah ini. Gelombang pertama adalah yang terjadi pada tahun 1896 lalu, sekitar tahun 1933 menjelang Perang Dunia Kedua, dan yang terakhir tahun 1970, di mana menjadi gelombang paling besar. Mereka didatangkan oleh bangsa penjajah pada masa pendudukan kerajaan untuk kebutuhan pekerja di perkebunan dan pertambangan. Setelah masa pendudukan selesai, sebagian orang Jawa ini menetap dan kawin mempertahankan budaya dan kepercayaannya. Upacara pernikahan dan kematian khas budaya Jawa masih dijalankan oleh keturunan Jawa. Di Kaledonia Baru, tahlilan dan ziarah makam keluarga yang lazim dilakukan orang Jawa Indonesia menjelang bulan Ramadan dan usai Lebaran Idul Adha juga masih dilakukan oleh Jawa Kaledonia Baru, dan juga masih dilakukan oleh orang Jawa di Kepulauan Kokos menjelang Ramadan atau saat Idul Fitri. Makam tersebut akan ramai dikunjungi oleh keturunan mereka. Di pulau ini juga terdapat kain batik yang hanya digunakan saat acara pernikahan. Batik peninggalan nenek moyang dan terus dilestarikan karena mereka sendiri tidak memiliki keahlian membatik seperti nenek-nenek mereka. Model rumah penduduk setempat juga masih sama dengan yang ada di Jawa, seperti menempatkan dapur di bagian belakang atau di luar rumah. Ada tradisi membuat karak atau kerupuk dari bahan sisa-sisa nasi. Dan saat memasak mereka menggunakan banyak bumbu dari rempah-rempah tradisi-tradisi Jawa yang dipraktikkan di wilayah ini, seperti rewang atau gotong royong membuatnya menjadi Australian rasa Indonesia. Secara geografis Kepulauan Kokos ini cukup dekat dari Indonesia. Jika dilihat dari Google Map, jarak ibu kota Swiss Island ke Pulau Baru, pulau terluar Australia, sekitar 196 km dan hanya sekitar 1280 ke wilayah Jakarta, tapi tidak masuk dalam administrasi Indonesia karena wilayah ini adalah bekas koloni Imperium Britania Raya yang diwariskan ke Australia. Karena cukup dekat, banyak siaran TV Indonesia tembus ke wilayah ini. Wajar jika mereka mengenal beberapa hal tentang kampung halaman nenek moyangnya, apalagi bahasa Jawa masih digunakan oleh keturunannya. Saat ini seluas 14 km dengan jumlah populasi sekitar 596 jiwa. Pada tahun 2014 warga kepulauan ini diisi oleh orang Melayu dan Jawa yang mayoritas beragama Islam. Dan Suriname memang negara yang ada di benua Amerika, tapi seperti berada di Jawa, dan negara di Amerika Selatan yang berbatasan dengan Brasil ini adalah negara kecil seluas 163.821 km². Dengan jumlah penduduk yang tidak banyak, tahun 2022 berjumlah 632.638 jiwa. Penduduknya datang dari etnis suku bangsa yang beragam. 27,4% adalah keturunan Hindustan dan India, 17,7% adalah orang Reol. Kelompok etnis yang unik terbentuk pada masa kolonial Eropa yang datang dari perpindahan massal orang-orang yang dibawa oleh bangsa penjajah. Dari latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda yang berkumpul di wilayah kolonial yang sebelumnya bukan milik mereka hingga menjadi etnis tersendiri, yang bahasa mereka banyak dipengaruhi oleh bahasa Perancis dan Spanyol.
16,6% penduduknya adalah orang Jawa dan keturunannya yakni sekitar 35.700 orang siswa. Ketika era kolonial berakhir, sebagian dari mereka menetap dan kawin. Akulturasi pun terjadi, seperti bahasa Jawa yang sudah dipengaruhi oleh bahasa Spanyol dan Belanda. Bahasa Jawa Suriname ini lebih seperti bahasa Saranatongo atau bahasa pergaulan. Lalu ada Pulau Natal yang masuk dalam administrasi Australia. Negara yang juga bekas koloni Imperium Britania Raya pada tahun 1888 dan diserahkan ke Australia pada tahun 1957. Luas wilayahnya 13.500 hektar dengan populasi 1.402 jiwa dan mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Di mana sebagian di antaranya adalah orang-orang Jawa yang didatangkan dari Malaysia, Singapura dan Indonesia. Sebagai pekerja tambang fosfat oleh bangsa kolonial, jadi dulunya pulau ini tidak berpenghuni. Dan Kapten William dan Peer dari kapal Inggris Chinese adalah pengunjung pertamanya dan mengelilingi Pulau Natal pada tahun 1688. Sebelum abad ke-19, Pulau Natal tidak bisa diakses dan sangat terisolasi, membuat flora dan fauna di pulau ini sangat terjaga. Salah satu endemik Pulau Natal adalah kepiting merah yang migrasinya menjadi salah satu fenomena alam yang epik. Kemudian ada Madagaskar. Negara yang ada di Samudra Hindia, kepulauan terbesar kedua di dunia setelah Indonesia, luas wilayahnya 587.041 km2 dan jumlah penduduk mencapai 28 juta lebih, di mana sebagian besar budaya penduduknya hampir sama dengan di Indonesia. 90% bahasanya berasal dari bahasa yang diucapkan suku Dayak yang menggunakan dua bahasa Perancis dan Malagasy. Di mana bahasa Malagasy saat ini banyak yang mirip dengan beberapa kata, bahasa Indonesia ada yang terdiri dari kata-kata serapan, Sansekerta. Dengan modifikasi linguistik lokal melalui bahasa Jawa atau bahasa Melayu seperti masak tangan, tahun mati, gurita tali dan masih banyak lagi. Terdapat alat musik yang juga bernama walika yang bentuknya mirip seperti gamelan. Orang Kalimantan dan Jawa yang berada di negara ini dimulai dari masa kerajaan Sriwijaya namun, migrasi suku bangsa Austronesia ke Madagaskar diperkirakan terjadi sekitar tahun 830 Masehi. Menurut kajian DNA mitokondria khusus bangsa Madagaskar asli, saat ini memiliki warisan genetik dari 30 ibu berbeda dari Indonesia.